Siska sakit, terus Ibrahim juga sakit ya. Si Jafar nggak ada keterangan ya? Oh iya, Jafar nggak ada keterangan. Nanti ditanyain ya temennya gimana. Iya, oke. Nah, sebelum belajar, Ibu mau cek semangatnya dulu nih. Masih semangat nggak? Udah fokus belum buat belajar? Kita isi cooking dulu ya. Oke, sekarang silakan berdiri. Kita isi sudah siap? Kalau Ibu bilang konsentrasi, tahu nggak kalian harus jawab apa? Iya, konsentrasi dimulai ya. Oke, babanya kalau Ibu bilang menari berarti gini ya. Bisa nggak? Coba ikutin ya, menari kayak gini. Terus di atas, tangannya di atas pundak. Kalau menara berarti gini. Tahu? Coba dulu ya menara gimana nari? Gini, di atas. Gini, menara. Gini. Tapi nanti kalau Ibu kasih aba-aba, kalian turunin dulu tangannya. Jangan langsung tiba-tiba ya. Oke? Ada yang belum ngerti nggak? Sudah ngerti? Sudah ngerti semua ya. Nanti berarti kalau ada yang salah, kalian maju dan menyanyikan lagu ya. Nyanyi lagu wajib nasional. Iya. Nyanyi lagu wajib nasional. Tangannya siap? Ya, konsentrasi. Misalnya Hamzah menari di atas menara. Coba. Menari di atas menara. Ulang deh, satu-satu deh. 1, 2, 3, menara. Yang cepet ya. Turunin lagi. Di atas. Turunin lagi. Menara. Sekarang instruksinya lebih dari 1 ya. Turunin lagi. 1, 2, 3. Menara di atas menara. Salah liatin ya. Liatin temennya yang salah. Liatin temennya yang salah. Turunin tangannya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Menara di atas menari. Satu lagi ya, berarti sekali lagi ya. Ibu instruksinya lebih dari 1. Silakan tangannya. Tangannya di samping. 1, 2, 3. Konsentrasi. Menari, menara, menara. Turun lagi. Konsentrasi. Di atas menari, di atas menara. Agak salah ya. Ya, silakan yang sisa dulu. Kira-kira lagu wajib apa? Mau nyanyi lagu wajib apa? Kalian tahu apa? Garuda Pancasila apa enggak? Hafalin apa? Hah? Ya udah, Garuda Pancasila ya. Nah, yang lainnya tepuk tangan ya. Kalian gini. Bu, kasih ini Bu yang di tengah. Bukan tahu. Di
zat itu dia punya sifat fisika dan sifat kimia. Kira-kira kalian udah tahu belum nih sifat fisika itu apa, sifat kimia itu apa, tahu nggak? Nggak tahu. Kalau misalkan dari kalian pernah lihat es batu mencair atau meleleh? Nah, kira-kira itu merupakan sifat fisika atau sifat kimia zat sih? Fisika, iya fisika ya. Karena yang berubah apanya? Fisiknya atau wujudnya ya, iya pintar. Jadi dari peristiwa es batu mencair dan membeku itu adalah sifat dari fisikanya, yaitu wujudnya yang berubah. Lalu selanjutnya nanti ada sifat kimia dari zat. Kalau sifat kimia ada yang tahu nggak contohnya apa? Besi yang dapat berkarat bila bereaksi dengan oksigen dan air. Oke, pintar Putri. Jadi ada sifat kimia nih, besi yang berkarat. Jadi dia berubah zatnya ya. Berubah zatnya menjadi berkarat. Kalau kan besi warnanya apa? Putih ya? Iya. Ya silver, putih silver ya. Selanjutnya ketika berkarat dia berubah jadi warna apa? Kecoklatan. Berarti ada perubahan warna. Di situ ada perubahan kimia atau zatnya berubah menjadi zat baru. Selanjutnya yang kedua, mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Tadi kita udah belajar tentang wujudnya, ada zat padat, terus cair dan gas. Iya, pintar. Lalu menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Ciri-cirinya ada apa aja kalau fisika tadi berubah? Bentuk ya, bentuk, ukuran, dan wujudnya. Kalau kimia, tahu nggak? Ya, perubahan apa? Dari kimia zatnya, dari zatnya apa yang berubah? Menjadi zat baru. Iya, pintar. Terus yang keempat, menganalisis proses perubahan zat dan menerapkan prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya setelah kita mempelajari nih semua materi, sifatnya, ciri-cirinya, kita bisa menganalisis apa yang terjadi misalkan dalam proses air laut menjadi garam. Itu kira-kira perubahan apa? Ada yang tahu nggak? Kimia. Kalian menjadi petani di laut nih. Petani garam, air laut. Air laut itu asin nggak? Asin. Dan ketika jadi garam, kira-kira dia zatnya sama nggak sih? Sama. Iya, sama. Dia zatnya sama, cuman airnya itu menguap. Berarti itu perubahan fisika atau kimia kalau zatnya sama? Iya, pintar ya. Jadi kita bisa menganalisis nih setelah kita belajar perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke materinya. Pertama kita belajar sifat fisika dan sifat kimia dari suatu zat. Ada yang mau membacakan? Adit tolong bacakan sifat fisika Adit. Sifat fisika, sifat yang berkaitan dengan penampakan atau sifat fisik. Oke, terima kasih Adit. Jadi kalau sifat fisika itu berkaitan dengan sifat fisiknya atau yang tampak yang bisa kita lihat. Misalkan ada biji kopi. Kira-kira dari biji kopi biasanya diolah jadi apa? Bubuknya ya, iya. Bintangnya satu garis ke belakang ya. Ya, satu garis ke belakang.
susah nih. Udah susah. Baik Uli. Baca. Terima kasih. Saya belum Ya, siapa yang baca dulu? Terima kasih saya belum berkesempatan melakukan presentasi. Saya bersyukur saya tidak maju untuk presentasi. Wah, guys, niat saya maju presentasi juga. Padahal saya ingin presentasi tapi belum selesai kelompok saya. Saya senang sekali kalau saya maju. Oke. Siapa aja yang berarti yang maju? Oh, maju aja. Kelompok Alvaro sama kelompok Buka. Ya, ayo, gua ada depan ya. Iya, sisanya menang lagi ya. Kelompok dua dulu atau empat? Empat dulu. Dari dua dulu deh. Satu dulu ya. Ayo kelompok empat silakan maju. Mana kertasnya sudah selesai kan? Ya, sini Hamzah, kelompoknya silakan berdiri. Yang lain menanggapi ya. Ini. Yang tadi ada. Kelompok lain berarti menanggapi ya. Silakan kamu perhatikan. Sawin. Bagaimana yang ngomong? Ya, pertama perkenalan, terus kamu sebutkan tujuannya untuk melakukan presentasi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamzah.
singkong ibu rebus dan kemudian ibu beri ragi Ya. dan didiamkan selama beberapa hari untuk menjadi tape. Sebagian lagi singkong menjadi tepung. Terlebih dahulu ubi singkong yang diparut kemudian ibu saring dan yang diambil air hasil saringan tersebut dan kemudian dijemur. Oke, coba bacain di situ yang mana yang perubahan fisika, yang mana yang perubahan kimia. Penyajian masalah. Perencanaan penyelesaian masalah. Masalah 1, perubahan fisikanya. Ubi singkong dipotong menjadi beberapa bagian. Ubi direbus menjadi lunak. Perubahan kimianya, ubi dipotong menjadi beberapa bagian. Ubi menjadi tape dengan penambahan ragi. Ubi singkong menjadi tepung. Masalah kedua, perubahan fisikanya mencampurkan adonan kue menjadi tercampur rata. Kue diiris menjadi beberapa bagian. Perubahan kimianya, adonan mengembang terjadi reaksi antara pada kue sehingga tekstur berubah. Kue dipanggang sampai berwarna kecoklatan. Masalah ketiga, perubahan fisikanya lilin meleleh daripada cair. Perubahan kimianya, sumbu lilin terbakar menjadi abu. Masalah keempat, apel dipotong menjadi beberapa bagian. Perubahan kimianya, apel yang membusuk di dalam lemari. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya bertanya nih. Silakan. Apa ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Sebutkan nama terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Gilang dari kelompok kelima. Gilang boleh berdiri, Gilang boleh berdiri. Saya mau tanya apa ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Ciri perubahan fisika berubah wujud, bentuk, ukuran dapat kembali semula. Ciri perubahan kimia terbentuk zat baru, tidak dapat kembali semula, struktur dan sifat zat berubah. Saya ada yang bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin menanya kenapa fermentasi pada singkong menjadi tape masuk ke perubahan kimia. Merupakan perubahan kimia karena terbentuk zat baru melalui proses fermentasi dengan penambahan ragi. Gula sederhana pada singkong menjadi alkohol. Coba tanya lagi, ada yang mau lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Cukup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
evaluasi ke dalam ledakan kembang api, pembuatan tempe, adonan tepung digoreng, yang fisika, air yang menguap, air raksa menguap, benang ditekan menjadi kain, penggilingan biji kopi. Oke, coba untuk penyajian masalahnya nanti ya nih berarti. Ya. Enak ya soalnya. Pada hari Minggu itu pada hari Minggu ibu mengambil ubi singkong. Setelah sampai di rumah ibu membersihkan ubi singkong dan kemudian memotong ubi singkong menjadi beberapa bagian. Pada hari Minggu ibu pergi ke kebun. Di kebun ibu mengambil ubi singkong. Setelah sampai di rumah ibu membersihkan ubi singkong dan kemudian memotong ubi singkong menjadi beberapa bagian. Ubi singkong yang diambil ibu cukup banyak sehingga sebagian singkong ibu buat menjadi tape. Pertama ubi singkong ibu rebus dan kemudian ibu beri lagi dan didiamkan selama beberapa hari untuk menjadi tape. Sebagian lagi singkongnya ibu buat menjadi tepung terlebih dahulu. Ubi singkongnya diparut, kemudian ibu saring dan yang diambil air hasil saringan tersebut dan kemudian ditimbang. Oke, coba bacain dari masalah 1 apa aja? Masalah 1, ubi singkong dipotong menjadi beberapa bagian. Itu apa? Coba apa? Beban fisika, ubi direbus menjadi gula. Beban kimianya, ubi dipotong menjadi beberapa bagian. Ubi menjadi tape dengan penambahan ragi. Ubi singkong menjadi tepung. Coba masalah 2 bacain dulu nih masalahnya. Lanjut. Dari sini dulu nih. Iya, ada penyajian masalah baru jawabannya. Yang kencang ya suaranya. Yang lain sambil diperhatikan ya. Ya, silakan nomor 2 jawabannya. Masalah 2, mencampurkan adonan kue menjadi campuran rata. Kue diiris menjadi beberapa bagian. Itu perubahan apa? Beban fisika, beban kimianya, adonan mengembang menjadi reaksi antara suatu kue sehingga tekstur berubah. Kue dipanggang sampai berwarna kecoklatan. Mulai selanjutnya dibaca dulu nih. Apa sekalian aja dibaca penyajian masalahnya. Kemarin malam ya. Kemarin malam ketika sedang menonton TV pada malam hari, tiba-tiba listrik padam sehingga ayah mengambil lilin dan menghidupkan lilin untuk menerangi rumah. Karena listrik tidak kunjung turun, jadi kami semua pergi tidur dengan lilin yang dibiarkan tetap nyala. Hingga pagi hari, saya melihat lilin sudah mati dan habis. Perubahan fisika, lilin meleleh dari padat menjadi cair. Perubahan kimianya, lilin dikembangkan menjadi abu. Pada hari Minggu kita membeli buah apel ketika di pasar Jakarta, kita langsung dipikir
menyebabkan masuk ke perubahan kimia.